Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdih, wa syukru lillahi haqqa syukri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli fasallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Para jamaah pengajian Ahad pagi di kompleks Masjid At-Taqwa Bojonegoro yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada pagi hari ini kita sama-sama bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di tempat yang mulia ini untuk sama-sama ta'lim, belajar agama. Saya tadi malam berangkat ke sini itu agak ragu-ragu, khawatir jamaahnya nggak ada gitu ya. Apalagi sejak Bu Ketum Partai itu menyindir ibu-ibu supaya nggak ngaji itu ya. Aneh kok ibu-ibu masih suka pengajian gitu ya. Tetapi ngaji itu penting Bapak Ibu. Ngaji itu sangat penting supaya kita di dalam beragama itu semakin berkualitas agama kita. Wawasan keagamaan kita supaya semakin luas. Nah, kalau wawasan keagamaan kita luas, maka cara kita beragama pun akan jadi luas. Saya pernah menulis di Jawa Pos dengan judul luas dan luwes dalam beragama. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah baca itu, luas dan luwes dalam beragama. Orang itu kalau luas wawasan keagamaannya, maka ia akan luwes dalam beragama. Luwes itu bahasa Bojonegoro ini apa? Ya luwes, ya luwes. Enak gitu ya, enak dalam beragama, enggak kaku. Nggak main pokoke, menyikapi perbedaan juga biasa-biasa saja. Hari ini kita sudah menjelang masuk nisfu Sya'ban ya, dan biasanya kita kan selalu berdoa dengan doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna fi Ramadan. Ya Allah, berilah berkah pada kami dengan datangnya bulan Rajab dan dengan datangnya bulan Sya'ban, wa ballighna fi Ramadan, dan pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Nah, bulan suci Ramadan tahun ini kan kalau lihat perhitungan yang dikeluarkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, kan kelihatannya bareng ya kalau Bapak Ibu baca ya. Ketinggiannya sudah 7 ya. 7 derajat. Kalau ikut ketentuan pemerintah, Kementerian Agama kan 3 ya. Karena itu hampir pasti sama. Memulai Ramadan. Mengakhirinya ada potensi perbedaan karena masih 1,57 kalau nggak salah ya, kalau kita baca di pengumuman Masjid Tarjih itu ada peluang berbeda karena Kementerian Agama menentukan harus 3 derajat. Saya dulu usul Menteri Agamanya itu sekali-kali perempuan gitu ya, karena biasanya perempuan itu tahu kapan datangnya bulan gitu ya. Ya betul ya. Itu bulan yang lain itu ya, bulan yang lain. Guyon saja. Nah, perbedaan-perbedaan itu harus disikapi dengan
biasa saja. Itu namanya luwes dalam beragama. Ada al-mahfudzat yang mengatakan ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan di kalangan umatku itu rahmat. Tetapi ada catatan dari Muhammad Asad. Muhammad Asad itu orang yang tadinya non-muslim lalu menjadi muslim karena mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Sebelumnya namanya Leopold Weiss, itu orang Austria, namanya Leopold Weiss, lalu kemudian masuk Islam, berganti nama dengan Muhammad Asad. Punya banyak buku, Bapak Ibu. Misalnya dia ketika menunaikan ibadah haji, dia itu suka nulis. Pokoknya perjalanan kemana nulis dia. Ketika menunaikan ibadah haji, dia nulis buku judulnya Road to Mekah. Pergi ke Mekah, ya, traveling ke Mekah. Sama dengan kita kalau kemana-mana kan suka nulis ya, Ibu Bapak ya. Nulis di WA maksudnya ya. Nulis WA. Nah, Muhammad Asad itu mengatakan ikhtilafu ummati rahmah itu maknanya adalah rahmat, kasih sayang, sikap luwes di dalam menyikapi perbedaan itu akan muncul jika yang berbeda itu orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang terdidik. Jika yang berbeda itu mereka, maka perbedaan itu akan menimbulkan rahmat. Tetapi sebaliknya jika yang berbeda itu orang-orang yang tidak berpendidikan, tidak berilmu pengetahuan, tidak terpelajar, tidak terdidik, maka perbedaan itu akan menjadi apa? Ya, akan menjadi lawan dari rahmat itu apa? Akan bisa menjadi laknat, bisa menjadi musibah, bisa menjadi permusuhan, dan lain-lain. Dulu anak-anak muda NU, anak-anak muda Muhammadiyah itu sering ribut, sholat subuh kunut apa enggak, ya kan? Mungkin Bapak Ibu yang kelihatan senior, untuk tidak mengatakan tua ya, itu mengalami itu. Tahun-tahun 70-an itu anak-anak muda NU, aktivis muda Muhammadiyah itu sering ribut sholat subuh itu kunut apa enggak. Tapi sekarang enggak ada anak-anak muda NU Muhammadiyah ribut gara-gara sholat subuh kunut apa enggak, karena rata-rata mereka enggak sholat subuh. Rata-rata enggak sholat subuh udah. Mau sholat subuh kunut apa enggak urusan gitu ya, karena mereka bangunnya jam 8, jam 9. Sama dengan mereka nggak mau ribut sholat tarawehnya itu mau 11, mau 23, mereka nggak ambil peduli karena rata-rata lebih suka cangkruan di kafe. Di sini ada kafe ya? Ada. Sekarang kalau anak muda nggak ke kafe itu rasanya nggak muda gitu ya. Kalau di Gresik itu ada namanya warung pangku. Bapak Ibu pernah ya? Warung pangku itu yang beli kopi itu dipangku sama penjualnya. Nah, nanti, tapi jangan ke sana. Nanti kalau ke sana nanti masuk koran ya. Masuk koran. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan selama 1 jam ke depan melihat kembali ya bagaimana keberagamaan kita. Termasuk adalah bagaimana kita membangun konsistensi di dalam menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq itu pernah suatu ketika datang pada Nabi. Lalu kemudian Abu Bakar itu melihat ada yang aneh pada diri Nabi itu. Rambut Nabi yang tadinya hitam itu kemudian banyak ubannya. Uban itu apa bahasa Jawanya? Uan ya, uan. Yang tadinya hitam banyak ubannya. Yang tadinya hitam memutih, jadi putih. Lalu Abu Bakar itu mengatakan, ya Rasulullah, qad syibta gitu ya. Wahai Nabi, wahai Rasul Allah,
sungguh saya melihat rambutmu itu kok banyak ubannya gitu ya, memutih. Orang itu kalau rambutnya hitam lalu kemudian dalam perkembangannya banyak ubannya, itu kira-kira karena apa Bapak Ibu? Selain karena tua, karena apa? Karena pikiran, bebannya berat gitu ya. Dan itu juga yang dirasakan Nabi. Ketika Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, qad syibta, wahai Nabi, sungguh saya melihat rambutmu kok banyak ubannya. Kapan hari masih banyak hitamnya, sekarang banyak yang warna putih itu. Ada apa gitu ya? Lalu Nabi mengatakan, syayabatni hudun wal waqi'atu wal mursalatu wa amma yatasaaluna wa idza syamsu kuwirat, gitu kata Nabi. Syayabatni hudun, betul yang kamu katakan wahai Abu Bakar, telah turun padaku ayat-ayat di dalam surat Hudun ya, surat Hud, wal waqi'atu dan surat al-waqi'ah, wal mursalatu dan surat al-mursalat, wa amma yatasaaluna dan surat apa? An-naba, wa idza syamsu kuwirat dan surat At-Takwir. Nabi menyebut lima surat tadi itu. Surat Hud, surat Al-Waqi'ah, surat Al-Mursalat, surat An-Naba, surat At-Takwir. Nanti PR kita Bapak Ibu adalah baca kandungan surat Hud, surat Al-Waqi'ah, surat Al-Mursalat, surat An-Naba, surat At-Takwir itu. Apa kandungan dari surat itu? Sekilas kalau kita baca surat Hud itu bercerita tentang kisah-kisah umat terdahulu. Banyak itu surat Hud itu. Dan sepertiga, mungkin 2/3 dari Al-Quran itu banyak bicara tentang kisah-kisah. Bukan kisah kasih ya Bapak Ibu ya, kisah-kisah. Karena itu di Al-Quran ada surat namanya Al-Qasas, surat yang bercerita tentang kisah-kisah. Nah di surat Hud itu banyak ayat-ayat yang bercerita tentang umat-umat terdahulu. Umat yang terdahulu yang taat itu akan diberikan jalan kemudahan, yang tidak taat akan diberikan azab. Lalu surat Al-Waqi'ah itu, At-Takwir, Al-Waqi'ah, An-Naba itu bicara soal, Al-Mursalat itu banyak bicara soal hari kiamat. Hari kiamat, apa yang terjadi pada hari akhir nanti. Mereka yang berbuat baik akan diberikan balasan kebaikan, mereka yang berbuat tidak baik akan disiksa. Itu yang membebani Nabi. Dan yang lebih dari itu kata Nabi di dalam surat Hud ayat 112, nanti bisa kita lihat bersama. Itu ada satu perintah Allah yang Nabi itu merasa sangat berat dengan perintah itu. Bunyi ayatnya, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Fastaqim kama umirta, wahai Nabi hendaklah engkau istiqomah, ajek di dalam beragama. Kama umirta, sebagaimana engkau diperintahkan. Wa man taba ma'aka, dan sebagaimana perintah istiqomah itu juga diperintahkan kepada orang-orang yang bertaubat bersama engkau. Wala tatghaw, dan janganlah engkau melampaui batas, innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui terhadap segala apa yang kita kerjakan. Perintah itu yang dirasa Nabi itu sangat apa? Sangat berat. Beban itu, beban untuk ajek di dalam beribadah, istiqomah di jalan Allah. Setiap Ahad pagi datang ke sini itu berat apa ringan Bapak Ibu? Ringan bagi yang istiqomah tadi itu. Tapi bagi yang enggak istiqomah jadi berat. Ini tahun-tahun politik ya, 2023, tahun depan sudah ada pilihan
presiden, pilihan wakil presiden, pilihan anggota legislatif, ya kan? Tanggal berapa itu Bapak Ibu? 14 Februari ya. Kelihatannya nyalon ya, apal betul ya. Enggak guyon-guyon. Nah, di tahun-tahun politik itu biasa banyak orang yang tiba-tiba yang tadinya enggak berjilbab pakai jilbab. Yang tadinya enggak suka datang ke masjid, datang ke masjid. Ya bagus, mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan mereka istiqomah di jalan itu. Tapi kadang-kadang itu kan jadi fenomena musiman Bapak Ibu ya. Fenomena musiman, tiba-tiba religius, tiba-tiba Islami. Esok dele sore tempe. Nah, tapi kita doakan mereka yang memilih jalan itu mudah-mudahan istiqomah, mudah-mudahan ajek di jalan yang dipilih itu. Tapi peringatan tadi itu penting, peringatan Nabi, perintah istiqomah itu luar biasa berat. Ya, tetap berjamaah di masjid bersama keluarga. Kalau itu dijalani terus, itu artinya luar biasa kita. Bisa ajak, tetap ngaji. Inna ahabbal amali ilallahi adwamuhu wa in qalla, kata Rasulullah Muhammad SAW. Sesungguhnya amalan yang dicinta oleh Allah itu adalah amalan yang terus menerus dikerjakan meskipun amalan itu sepele, kecil. Misalnya kalau ketemu orang menyapa dengan salam, itu kan kecil ya. Tapi kalau itu terus menerus dikerjakan, maka itu akan menjadi amalan yang dicintai Allah. Ketemu orang kita menunjukkan wajah yang sumringah, wajah yang bahagia, wajah yang senang. Kalau itu kita terus menerus mengerjakan itu, maka itu akan menjadi amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus menerus bersedekah, meskipun mungkin nggak banyak, sedikit. Tapi kalau itu terus menerus dikerjakan, akan menjadi amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus menerus membaca Al-Quran setiap hari, meskipun mungkin hanya 1 halaman, 2 halaman. Tapi kalau itu ajak dikerjakan, itu seperti yang tadi dikatakan Nabi, inna ahabbal amali ilallahi adwamuhu wa in qalla, akan menjadi amalan yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keajekan itu menjadi penting, perlu ditekankan kepada kita semua. Dan perintah itu yang membuat rambut Nabi tadi itu yang tadinya hitam menjadi apa? Memutih. Sehingga sahabat Abu Bakar itu heran, qad syibta wahai Nabi, kok saya melihat rambutmu banyak ubannya, kenapa ya gitu ya. Nah, Nabi cerita tadi itu, telah turun ayat ini yang di dalamnya itu perintahnya itu mengandung perintah yang cukup berat. Dan salah satu yang cukup berat dirasa Nabi itu adalah perintah tentang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikemukakan oleh Allah dalam surat Hud ayat 112 tadi itu. Ada juga sahabat Nabi yang bernama Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi. Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi itu datang pada Nabi. Lalu Sufyan itu berkata pada Nabi, wahai Nabi, tunjukkanlah kepadaku tentang apa itu Islam, berikanlah penjelasan padaku mengenai apa itu Islam. Tapi penjelasannya jangan panjang-panjang, kata Sufyan, itu singkat saja. Kulli fil islami qaulan gitu. Qaulan itu satu kalimat saja, satu kata saja. Penjelasan tentang Islam itu apa? La as'alu anhu ahadan ghairaka, dan saya setelah mendapatkan penjelasan dari engkau wahai Nabi, saya nggak akan lagi bertanya kepada orang selain engkau. Cukup penjelasan itu. Lalu Nabi memberikan nasihat singkat mengenai apa itu Islam. Nabi mengatakan, kul amantu billah tsumastaqim. Wah, itu singkat Nabi itu ya. Katakanlah olehmu wahai Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi,
aku beriman pada Allah, lalu kemudian aku istiqomah di jalan itu. Nah, ajak perintah istiqomah itu penting. Beragama itu penting, Bapak Ibu. Penting dengan keajekan, penting dengan keistiqomahan itu. Karena itu kita yang sudah di jalan Allah seperti ini, ya mari kita pertahankan. Ya, supaya apa? Supaya kita tetap seperti ini. Sehingga kalau kita nanti tetap seperti ini, ada harapan kalau kita nanti mengakhiri hidup kita semua, memungkasi hidup kita semua, maka ada harapan kita mengakhiri dengan cara-cara yang husnul khotimah. Ya, dan itu tentu harapan kita semua. Nah, para jamaah, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk beristiqomah di jalan Allah itu kira-kira mudah apa sulit? Mudah apa sulit? Mudah bagi yang punya kemauan yang kuat, ya. Tapi akan sulit jika kemauannya nggak kuat. Di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 11 itu ada penjelasan mengenai orang-orang yang beragama tapi tidak dengan penuh kesungguhan itu. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin, kata Allah. Dan ada sebagian manusia itu yang beribadah kepada Allah itu ala harfin. Ala harfin itu artinya orang yang kalau berjalan itu berjalan seperti di tepian jurang itu. Sehingga mudah sekali apa? Jatuh. Kalau kena angin mudah jatuh. Itu ala harfin. Orang yang beribadah seperti orang yang berjalan di tepian jurang itu. Kalau ada goncangan dikit dia mudah oleng. Dia mudah berubah. Seperti sahabat Nabi dulu ada yang bersama Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Dia senang bersama Nabi. Ternyata ketika diselidiki mengapa dia senang, itu karena di samping dia mendapatkan keamanan, itu rezekinya lancar. Rezekinya lancar. Untanya itu beranak pinak, terus beranak. Dia senang. Tapi begitu untanya tidak lagi beranak, itu kemudian banyak sahabat Nabi itu yang berpaling ke agama semula. Yang ikut agama semula. Lalu kemudian sikap beragama yang tidak sungguh-sungguh itu disindir oleh Allah dalam ayat tadi itu. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun itma'an nabi fa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi khasirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Jika ia mendapati beragama itu membuat dia senang, nyaman, ya, maka ia pun tetap beragama. Tetapi jika kenyamanan itu enggak ada lagi, dia diuji dengan ujian yang tidak menyenangkan, maka kemudian ia pun berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu disebut oleh Allah dengan kata-kata khasirat dunya wal akhirah. Orang yang demikian itu merugi dunianya dan akhiratnya. Dzalika huwal khusranul mubin. Dan yang demikian itu adalah kerugian yang sangat jelas, yang sangat nyata. Dan sindiran itu tentu bukan hanya bagi sahabat Nabi yang hijrahnya enggak sungguh-sungguh tadi itu. Yang hijrahnya ada motivasi non-agama tadi itu. Orang yang beragama dengan tidak penuh kesungguhan tadi itu, ya seperti tadi orang yang berjalan di tepian jurang tadi itu mudah apa? Mudah goncang. Ada buku bagus tulisan Lois Lehe, judulnya itu Manusia Sebuah Misteri. Bapak Ibu pernah dengar judul buku itu? Manusia Sebuah Misteri. Ya setidaknya hari ini dengar ya. Hari ini dengar. Nanti buku itu bagus, Manusia Sebuah Misteri. Manusia itu makhluk yang multi wajah. Punya sifat yang seringkali paradoks. Paradoks itu artinya bertentangan. Jadi dia itu bisa melakukan amal kebaikan, amal keburukan itu beriringan itu bisa.
Bisa. Dulu di Jawa Pos itu ada apa namanya, refleksi semacam jati diri gitu, tulisan bagus judulnya Muslim STMJ. STMJ itu singkatan sholat terus maksiat jalan ya. STMJ. Sholat terus apa? Maksiat jalan. Itu orang yang tadi itu yang makhluk yang apa? Paradoks tadi itu. Sholat terus maksiat jalan. Haji tiap tahun, tapi nggak mungkin sekarang ya haji tiap tahun ya. Mungkin umroh tiap tahun, tapi sepulang umroh tidak berubah, tidak menjadi lebih baik, tetap saja. Bahkan mohon maaf kadang-kadang ada yang sangat ironi, ya biaya umroh hajinya itu diambil dari uang yang tidak halal ya. Saya dulu pernah juga nulis di Jawa Pos, judulnya itu apa namanya, agama yang terbelah. Mungkin Bapak Ibu baca agama yang terbelah. Tadi itu fenomena ritual, judulnya itu ritual yang terbelah, ritual yang terbelah. Jadi orang yang aktif ibadah ritualnya tapi amal sosialnya jelek. Nah, itu ritual yang terbelah namanya. Tadi itu sholat terus itu ritual maksudnya, tapi maksiat jalan itu berarti amal sosialnya tidak baik. Haji umroh tapi biayanya diambilkan dari jalan yang tidak benar. Dulu ada seorang hakim, nggak usah disebut namanya, ya, karena terlibat dalam kasus suap, ya, lalu kemudian disidang, lalu kemudian ditanya oleh jaksa, Anda pakai apa uang itu? Sebagian saya pakai untuk umroh saya dan keluarga, gitu katanya ya. Itu namanya ritual yang terbelah. Artinya umroh itu bagus ya, al-hujjaju wal ummaru wafdullah inda alhu ajabahum wa inistaghfiruhu ghafaralahum. Orang yang berhaji berumroh itu disebut oleh Nabi dengan wafdullah. Wafdullah itu apa artinya? Tamu-tamu Allah. Jika ia berdoa kepada Allah, maka ajabahum, doanya akan dikabulkan oleh Allah. Wa inistaghfiruhu ghafaralahum, dan jika ia bermohon ampunan kepada Allah, maka ia pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau orang itu sepulang dari haji, sepulang dari umrah itu, kata Nabi itu seperti orang yang terlahir kembali. Karena dosa kesalahannya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jika biaya hajinya diambil dari yang halal, bukan yang tidak halal tadi itu ya. Kalau ada orang yang berhaji berumrah dari sumber biaya yang tidak halal, yang haram tadi itu, apalagi mohon maaf dari yang hasil suap, hasil korupsi tadi itu, maka seperti orang yang mencuci baju dengan air najis. Tambah bersih apa tambah kotor? Tambah kotor. Nah, itu namanya ritual yang terbelah, paradoks. Manusia itu makhluk yang misterius, sulit ditebak, ya, sulit diprediksi. Ya, hari ini kita baik, tapi belum tentu esok kita tetap akan menjadi baik. Karena beruntunglah orang yang ajak di dalam beribadah tadi itu. Innallaha yuhibbul abda idza amila atqana, gitu kata Nabi ya. Innallaha yuhibbul abda idza amila atqana. Sesungguhnya Allah itu sangat mencintai orang yang jika beribadah itu ia beribadah dengan penuh kesungguhan, dengan penuh keyakinan, tidak ala harfin tadi itu. Ya, tidak beribadah tapi dengan niat tadi, dengan niat yang selain Allah ya, selain lillahi ta'ala. Niatnya untuk politik, niatnya untuk apa? Nah, itu tentu tidak seharusnya dilakukan ya, tidak dengan penuh kesungguhan. Nah, karena itu menjadi apapun kita, maka marilah kita menjadi apa yang kita lakukan itu dengan penuh kesungguhan. Karena kesungguhan kita itulah yang akan dinilai oleh
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi guru juga harus sungguh-sungguh. Tapi ada guru-guru kita yang mengatakan, Pak, saya kalau digaji 10 koma, maka saya akan ngajar dengan penuh kesungguhan. Maksudnya 10 koma itu apa? Dimakan 10 hari terus koma, Pak, gitu. Maksudnya ya soal jumlah itu kan soal ini ya, soal just number saja ya, hanya angka-angka saja. Yang penting kan rezeki itu berkah ya kan. Yang penting rezeki itu berkah. Untuk apa rezeki banyak tapi kalau enggak berkah? Karena itu Bapak Ibu, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami itu ya mari kita syukuri ya, mari kita nikmati, mari kita anggap itu sebagai yang terbaik yang diberikan Allah kepada kita semua. Jangan mudah berkeluh kesah ya, jangan mudah. Ada peringatan Allah dalam Al-Baqarah 216 itu, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Al-Baqarah 216. Kata Allah, boleh jadi dan boleh jadi kamu itu membenci sesuatu. Padahal sesuatu yang kamu benci itu adalah khairul lakum, bagus untukmu. Sebaliknya Allah mengatakan wa asa an tuhibbu syai'a, dan boleh jadi juga kamu senang pada sesuatu. Pada sesuatu yang kamu senangi itu syarrul lakum, buruk bagi kamu. Wallahu ya'lamu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengetahui. Wa antum la ta'lamun, dan kamu tidak mengetahui rahasia di balik yang diberikan Allah untuk kita semua. Ada yang berharap mbok gaji saya, mbok itu bahasanya apa? Bahasa Indonesianya apa? Bukan mbok ibu ya. Mbok saya itu dikasih gaji 1 bulan itu 20 juta gitu ya, jangan 3 juta. Di sini UMK-nya pinten, Pak? 3, jangan 3, gitu ya. Mbok dapat 10 gitu ya. Padahal 3, itu bisa jadi tadi itu khairul lakum, bagus untukmu. Awakmu potongannya kayak gaji 10 juta itu, kok rabi meneh awakmu iku ya, kira-kira begitu ya. Itu punya potensi golek. Saya punya ini cerita ringkas saja, tapi ya enggak semua ya. Punya teman asalnya dengan istri 1 itu bahagia, tapi dengan istri 2 itu menjadi enggak bahagia. Tadinya tidur di rumah, kemudian pindah tidur di musola. Karena dimarahi istri yang 1, dimarahi istri yang kedua, tidur di musola. Tapi ada juga yang nikah lagi kemudian bahagia, ada juga ya kasus per kasus. Jadi apa yang diberikan Allah itu sesungguhnya itu adalah yang terbaik untuk kita. Karena itu kita syukuri. Jadi begini kita syukuri. Karena itu kalau setelah sholat kan kita mengucap berzikir ya dengan subhanallah, ya kan? Alhamdulillah. Lalu kemudian apa? Wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu kan ajaran-ajaran yang sangat luar biasa. Subhanallah itu artinya maha suci Allah. Tidak ada yang buruk sepanjang itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk yang dianugerahkan Allah kepada kita semua ini. Tidak ada yang buruk, tidak ada yang jelek. Itu yang terbaik untuk kita. Karena itu yang kedua, alhamdulillah, kita syukuri. Ya, kita syukuri apa yang ada ini. Kemudian la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Allahu akbar, Allah yang maha besar. Semua selain Allah itu kecil, Allah yang maha besar. Karena itu kita dilarang bergantung kepada selain Allah, itu tidak boleh. Bergantung itu harus mata-mata kepada Allah. Kalau kita bergantung pada orang, kalau orang itu jatuh, jatuhlah kita. Tapi kalau kita bergantung kepada Allah, apapun yang terjadi, Allah akan tetap bersama kita. Iya kan? Dan itulah yang kita lakukan seharusnya setiap saat ya, yang harus kita lakukan. Supaya apa? Supaya kita ini tetap diberikan kekuatan
istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tulisan yang berjudul Manusia Sebuah Misteri tadi itu dilukiskan, manusia itu punya wajah yang banyak. Kadang menunjukkan wajah yang baik, kadang menunjukkan wajah yang buruk. Jadi orang itu bisa bermain peran tadi itu. Kalau dalam teori ilmu sosial itu ada namanya teori dramaturgi namanya. Dramaturgi. Teorinya Erving Goffman. Nanti Bapak Ibu kalau mau baca buku agak serius bisa baca buku teori dramaturgi. Itu teori itu membahas mengenai bagaimana manusia itu bermain peran. Manusia kita semua ini bermain drama ya, drama kehidupan. Kadang kita itu menampilkan diri sebagai sosok yang baik di hadapan orang-orang yang belum terlalu kenal dengan kita. Sama dengan anak-anak muda itu kalau pacaran, ini mohon maaf ya, contohnya anak-anak muda. Kalau pacaran itu kan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu masih kelihatan baik-baik ya, belum tahu wajah aslinya. Tapi kalau sudah masuk agak lama itu akan kelihatan wajah aslinya. Wajah asli itu artinya panggung belakang ya. Panggung depan itu dalam teori dramaturgi itu namanya panggung pencitraan. Panggung yang penuh dengan drama tadi itu. Penuh dengan permainan. Kita menampilkan sosok yang baik ya. Tapi belum tentu panggung belakangnya begitu. Benar apa enggak Bapak Ibu? Belum tentu. Ya kalau boleh sebut misalnya ya politisi, lalu kemudian public figur, artis dan lain-lain, ustadz termasuk ya. Itu banyak bermain apa? Panggung depan. Namanya front stage ya, front stage ya. Kalau panggung belakang namanya backstage. Jadi ada front stage, ada backstage. Orang itu bermain peran itu. Karena itu kalau ditanya si A itu baik enggak gitu ya. Maka ajaran kita kan mengatakan tanyalah pada tetangga kanan kirinya. Kalau tetangga kanan kirinya itu mengatakan iya baik, maka baiklah ya. Itulah wajah belakang kita. Wajah belakang itu wajah asli ya, asli pakai shot ya, asli ya. Wajah asli. Kalau wajah depan itu wajah apa? Wajah yang tadi itu, wajah yang penuh drama tadi itu. Wajah yang penuh citra tadi itu. Wajah permainan tadi itu. Kita ini kan kelihatan baik-baik itu karena aib kita belum ditunjukkan oleh Allah pada yang lain saja ya. Iya kan? Karena itu kalau kita ingin supaya aib kita itu tetap disembunyikan oleh Allah, tetap dijaga oleh Allah, maka kita harus menjaga aib orang lain. Man satara musliman satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seseorang, maka ia akan ditutup aibnya oleh Allah dunianya dan akhiratnya. Karena itu nggak boleh ngumbar aib orang itu ya, nggak boleh diumbar, nggak boleh ngewer itu bahasa sininya apa? Orang itu loh lambene, mohon maaf ini istilah Surabaya, lambene lambe ember gitu ya. Lambe ember itu ya suka dapat berita 1 meter dikasih tambahan jadi, nah itu lambe ember namanya. Ini kalau istilah Surabaya. Kalau di sini bukan itu bahasanya ya, di sini mungkin lebih santun. Nah, Ibu Bapak hadirin yang dimuliakan Allah, manusia itu suka bermain peran tadi itu, bermain peran, menampakkan wajah baik di hadapan orang. Padahal di dalam itu, mungkin di dalam rumah tangga kita, mungkin tidak seperti itu, tidak sebaik yang dicitrakan itu. Nah, yang bagus yang seperti apa? Yang bagus adalah orang yang wajah depannya itu sama dengan wajah belakangnya. Wajah depan itu front stage, jadi itu wajah belakangnya backstage. Tidak penuh dengan permainan.
Itulah orang yang ajak, orang yang istiqomah di jalan Allah itu. Dalam bahasa Pak Haidar Nasir, orang istiqomah itu adalah orang yang bisa merawat kata. Nah, merawat kata itu istilah yang bagus sekali dari Pak Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Haidar Nasir itu. Merawat kata itu kalau ia mengatakan A, maka A pula yang dikerjakan. Itu konsisten. Ya, merawat kata. Jangan mengatakan saya tidak korupsi, tapi yang dilakukan malah korupsi. Ya, itu namanya tidak bisa merawat kata. Dalam bahasa keren disebut dengan integritas. Integritas atau integrity. Orang yang tidak punya integritas itu orang yang tidak konsisten. Dalam bahasa agama tidak istiqomah tadi itu. Nah, membangun integritas itu sungguh berat, ya, sungguh berat. Merawat kata itu sungguh berat. Membuat panggung depan, panggung belakang kita sama itu sungguh berat. Butuh komitmen tadi itu, butuh keseriusan tadi, ya, butuh keajekan tadi itu. Nah, kita diuji Bapak Ibu, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3 itu kan Allah menyatakan, ya, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamannallahu alladzina sadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Jadi kata Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3 itu, Allah berfirman dengan pernyataan ahasiban nasu. Apakah manusia itu mengira setelah ia mengucap berikrar dengan perkataan amanna, saya beriman pada Allah, lalu kemudian ia ditinggalkan begitu saja dan tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahum la yuftanun, tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah tidak, semua orang itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam ujian. Tujuannya apa? Di surat ketiga, di ayat ketiga itu disebutkan walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wala ya'lamannal kadzibin, kata Allah. Ujian-ujian itu penting untuk melihat siapa-siapa yang konsisten, yang benar dalam agamanya, yang sungguh-sungguh dalam beragama, dan siapa-siapa yang tidak sungguh-sungguh, mendustakan agamanya, tidak dengan penuh keyakinan. Karena itu dalam ujian-ujian itu Bapak Ibu, itu selalu ada orang-orang, golongan orang yang bisa konsisten. Kadang ada yang tidak konsisten. Sebelum jadi apa-apa, sebelum duduk di kursi kekuasaan, dia kelihatannya baik-baik saja. Tapi begitu apa yang diperjuangkan, apa yang diinginkan itu didapat, ya berubah. Dari tadi yang baik menjadi tidak baik. Ada enggak yang begitu Bapak Ibu? Dalam bahasa Surabaya itu ombyoan, ya, akeh pokoknya. Tadinya rajin ke masjid, begitu yang diinginkan diperoleh, dia enggak rajin lagi. Tadinya menyapa, mudah tersenyum, begitu yang diinginkan sudah dapat, dia menjadi tidak lagi rajin menyapa, tidak tersenyum, tidak sumeh. Sumeh itu bahasa Indonesianya apa? Ya sumeh, ya. Bahasa Inggrisnya itu the sumeh, ya. Banyak yang tidak tadi itu, yang mudah berubah. Itu ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang bagus adalah diuji oleh Allah dengan ujian apapun, kita harus ajak tadi itu. Harus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tidak ada orang di dunia ini yang tidak diuji oleh Allah. Tidak ada Bapak Ibu. Semua pasti diuji oleh Allah. Ayat tadi itu memastikan ya. Al-Ankabut ayat 2 dan 3 itu memastikan semua kita pasti diuji oleh Allah. Karena dari situlah Allah akan melihat siapa yang sungguh-sungguh dalam beragama dan siapa yang hanya sekedar beragama itu lip service saja. Hanya sekedar di mulut saja, enggak sungguh-sungguh. Akan ketahuan. Dalam proses yang panjang itu akan ketahuan. Kadang ada orang yang diuji dengan ketidaknyamanan, miskin. Mohon maaf kalau menyebut miskin, diuji. Dia konsisten, dia dekat dengan Allah ketika diuji dengan kemiskinannya itu. Tapi begitu diuji dengan kekayaan, lalu kemudian lupa, ya. Kadang ada orang yang diuji dengan kekayaan, ada juga yang semangat memberinya itu, semangat nyah-nyohnya itu luar biasa. Tapi begitu diuji dengan kemiskinan, dia oleng. Banyak begitu ya. Nah, di dalam Al-Quran itu Bapak Ibu ada satu ayat yang mengajarkan kepada kita mengenai prinsip mudawalah. Mudawalah itu artinya kalau diterjemahkan dalam bahasa kita itu giliran. Giliran, mudawalah. Ayatnya itu berbunyi watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kata Allah, dan yang namanya kesuksesan, kegagalan, kejayaan, kemunduran, kemenangan, kekalahan, kekayaan, kemiskinan, sehat, sakit, bahagia, sedih, senyum, apa lawan senyum itu? Tangis. Itu dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Itu namanya mudawalah, giliran. Jadi hidup itu kalau belajar dari ayat tadi itu soal giliran saja. Seperti roda yang berputar itu Bapak Ibu. Mungkin pernah saya sampaikan di jamaah ini ya. Hidup itu seperti roda yang berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Kadang di bawah, kadang ke atas. Yang di atas itu kita semua dipesankan supaya tidak mudah terlena. Karena godaan orang kalau sudah sampai pada titik di atas itu godaannya semakin besar, semakin kuat. Kalau ia sampai terlena, maka roda itu akan cepat berputar ke bawah. Yang tadinya terhormat akan dihinakan. Yang tadinya bebas akan dipenjarakan. Yang tadinya tugasnya mengadili akan diadili. Kalau enggak hati-hati ketika di atas itu. Karena itu yang di atas, yang lagi sukses, maka jangan mudah terlena, jangan sampai jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita jauh dari Allah, maka roda itu akan cepat sekali berputar ke bawah. Tadi itu yang tadinya terhormat akan terhinakan. Yang tadinya menjabat akan kehilangan jabatan. Yang tadinya bebas akan dipenjarakan, yang tadinya tugasnya mengadili akan diadili, atau kata-kata lain yang Bapak Ibu bisa kemukakan. Ada orang-orang yang mungkin saya kira banyak contohnya ya, tanpa harus menyebut nama jabatan ya. Ada banyak contoh yang tadinya dia punya kesempatan menjabat satu periode, tapi di tengah-tengah diambil KPK misalnya ya. Karena apa? Karena tidak tadi itu, ketika di atas tidak hati-hati, terlena ya. Karena itu di ujung timur, bukan di ujung ya, di Jawa Timur bagian timur itu ada suami istri yang dicokok KPK ya, ada ya? Ada, itu suami istri sakinah mawaddah warahmah itu ya. Karena setia di dalam, setia di luar, setia di dalam ya. Itu pelajaran Bapak Ibu, pelajaran berharga untuk kita. Siapapun yang bermain-main dengan kekuasaan, dengan jabatan, maka sepandai-pandai tupai itu melompat, ia pasti akan jatuh. Pasti akan jatuh. Itu hukum yang tak terelakkan.
Sepandai-pandai orang itu menyembunyikan aib, maka aib yang disembunyikan itu suatu saat pasti akan kebongkar, pasti akan kelihatan. Itu hukum sosial, apalagi di era digital seperti ini. Orang tidak mudah menyembunyikan rekam jejaknya, karena rekam jejaknya itu ada di media digital. Akan mudah sekali dilihat. Hati-hati, roda itu berputar. Yang di bawah pun kita dipesankan jangan mudah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena roda yang di bawah itu bisa berputar ke atas. Betapa banyak orang yang dulu biasa-biasa saja, nobody, bukan siapa-siapa, tapi lalu kemudian dia berikhtiar, usaha yang giat, yang keras, lalu kemudian dia dikasih jalan oleh Allah untuk menjadi seseorang, untuk menjadi orang-orang yang kemudian kita kenal sekarang sebagai orang-orang yang hebat, ya. Padahal dia sejatinya dulu bukan siapa-siapa. Karena roda itu berputar tadi itu. Roda itu berputar, karena itu yang di atas hati-hati. Ya, hati-hati. Yang di bawah jangan putus asa. Yang sedang jatuh jangan putus asa, bangkit. Ya, bangkit. Nah, Bapak Ibu hadirin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita tarik dari pelajaran-pelajaran ayat-ayat yang kita bahas tadi itu? Tentu saja pesan pentingnya adalah supaya kita semua selalu membangun tadi itu keajekan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ajek beribadah itu, maka selalu ada semangat kita untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Konsep-konsep pentingnya tadi itu ada di dalam hadis Nabi, misalnya inna ahabbal amali ilallahi adwamuhu wa in qalla. Supaya kita istiqomah itu terus-menerus berbuat kebaikan. Meskipun kebaikan itu sepele, kecil. Kalau jalan lalu kemudian di tengah jalan itu ada batu misalnya, maka pinggirkan batu itu. Kalau itu kita lakukan dengan penuh kesungguhan istiqomah, itu akan menjadi amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu prinsip yang kedua Bapak Ibu adalah prinsip supaya kita beribadah dengan penuh kesungguhan. Innallaha yuhibbul abda idza amila atqana. Supaya kita istiqomah itu beribadah dengan penuh kesungguhan. Jamaah, kalau Bapak Ibu jamaah di masjid sini apa di rumah? Jamaah. Kalau di rumah itu jamaahnya biasanya setelah waladhdallin amin itu surat yang dibaca apa? Kulhu. Surat yang dibaca kulhu. Tapi kalau Bapak Ibu jamaah di masjid, kita semua yakin, apalagi kalau imamnya luar biasa, yang dibaca bukan surat-surat pendek. Kita akan menikmati bacaan-bacaan dari imam-imam kita yang luar biasa itu. Penuh kesungguhan. Itu jalan istiqomah. Yang ketiga Bapak Ibu adalah supaya kita ini istiqomah di jalan Allah, maka kita harus memahami apa yang terjadi pada kita itu bagian dari cobaan Allah. Dan kita harus selalu berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu bagian dari membangun berpikir positif kepada Allah. Sikap berpikir positif itu penting. Ya, jangan pernah mengatakan aku kiwis rajin sholat, jamaah ngaji, keluarga juga baik-baik, tapi kok hidup saya ini masih miskin saja gitu ya. Maka cepat-cepat ingat ayat tadi itu, wa asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ingat ayat tadi itu. Boleh jadi yang kamu benci itu sesuatu yang sesungguhnya baik
dalam pandangan Allah. Dan boleh jadi yang kamu cintai itu sesungguhnya adalah buruk dalam pandangan Allah. Dan Allah itu maha mengetahui, dan kita ini tidak mengetahui rahasia di balik. Dulu pernah ada pesawat yang jatuh itu ya. Ada beberapa penumpang satu keluarga itu sampai kalau dalam bahasa Surabaya itu miso-miso gitu. Miso-miso itu apa? Ya miso-miso ya. Ya. Mengungkap dengan ungkapan-ungkapan kasar itu ya kepada maskapai. Lalu kemudian 10 menit setelah pesawat itu take off, ya ternyata kemudian hilang kabar, hilang kendali, terus diketahui pesawat itu jatuh di laut dan semua penumpangnya almarhum. Lalu satu keluarga itu antara bersyukur sama sedih tadi itu bercampur aduk. Bersyukur karena dia nggak jadi ikut rombongan pesawat itu, sedih karena dia melihat saudara-saudara yang lain yang sudah kadung ikut di dalam pesawat itu menjadi korban. Itu maknanya rahasia di balik peristiwa itu seringkali terjadi setelah peristiwa itu terjadi. Seringkali baru kita pahami setelah peristiwa itu terjadi. Karena itu selalu berpikir positif pada Allah menjadi sangat penting. Apa yang kita sebut takdir. Takdir itu kan sesuatu yang sudah terjadi ya, maka kita sebut takdir. Tapi yang belum terjadi, disitulah kesempatan kita untuk memilih takdir baik atau takdir buruk itu. Jadi ada ikhtiar. Saya pernah menulis di Kompas dengan judul memilih takdir baik di era pandemi. Mungkin Bapak Ibu baca ya. Atau kalau nggak baca nanti cari artikel saya memilih takdir baik di era pandemi di Kompas. Waktu pandemi itu ya. Itu kan dulu ada orang yang hidupnya sembrono ya. Covid, enggak ada Covid itu ya, wayai mati ya mati, wayai urip ya urip gitu ya. Akhirnya mati sungguhan dia ya, kena Covid. Itu namanya sembrono hidupnya. Tapi ada juga orang yang berhati-hati, pakai masker, menjaga jarak, untuk sementara sholat idnya di rumah. Bapak Ibu mengalami itu ya, sholat idnya di rumah masing-masing, yang tadinya nggak pernah jadi imam bagi keluarganya, yang nggak pernah khutbah jadi khotib. Sehingga banyak dulu yang nanya-nanya gimana cara khotib itu gitu ya. Banyak itu pengalaman luar biasa bagi kita waktu pandemi itu. Nah, di tengah-tengah itu ada ikhtiar untuk memilih takdir baik, memilih takdir buruk. Kalau mau memilih takdir buruk ya sembrono hidupnya tadi itu. Akhirnya ia menjadi korban pandemi. Menjadi orang yang terkena Covid lalu kemudian sampai meninggal. Kita yang hadir di masjid ini akad pagi ini alhamdulillah, ini orang-orang pilihan semua kita ini lolos dari pandemi ya. Iya, karena banyak saudara kita yang tidak lolos dari pandemi itu akhirnya kemudian wafat. Apakah karena penyakit atau karena tadi itu tidak memilih jalan baik tadi itu. Jadi kesempatan bagi kita untuk memilih jalan kebaikan itu sebelum pada akhirnya takdir itu kita ketahui ya. Sebelum pada akhirnya takdir itu kelihatan. Nah, karena itu Bapak Ibu, jalan yang kita pilih ini mudah-mudahan adalah jalan yang diberikan Allah dan kita bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak seperti orang-orang yang dilukiskan tadi itu. Sholat terus, maksiat jalan. Ya. Mudah-mudahan tidak esok deleh, sore tempe. Mudah-mudahan tidak tidak menjadi orang-orang yang bermain wajah tadi itu ya. Bermain wajah depan, wajah belakang. Gak ada untungnya Bapak Ibu, gak ada untungnya. Karena sepandai-pandai tupai itu melompat, menyembunyikan wajah belakang, pada saatnya orang akan tahu wajah kita yang asli, wajah kita yang sesungguhnya. Karena itu jangan coba-coba bermain. Cukuplah mereka yang bermain peran itu para artis kita ya, yang suka bermain drama itu ya. Cukuplah mereka.
Mungkin juga ada beberapa politisi yang suka bermain drama ya. Kita ini yang sungguh-sungguh beribadah, beragama dalam ya tentu dalam harapan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan jalan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita akhiri kajian kita ini Bapak Ibu dengan bersama-sama berdoa pada Allah, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dosa, kesalahan, kekhilafan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga jalan hidup kita ini diberikan jalan hidup yang istiqomah, ajeg di dalam beribadah kepada Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina wal istiqamah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina wal istiqamah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.